tapi kemudian Yosua mengancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Pemirsa, sidang pembunuhan berencana Brigadir Yosua dengan terdakwa Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati Kamis siang kemarin digelar dengan menghadirkan saksi ahli meringankan terdakwa. Ya, saksi mengaku kebenaran motif pembunuhan perlu diungkap untuk menentukan apakah termasuk dalam pembunuhan berencana atau bukan. Saksi ahli hukum pidana meringankan bagi terdakwa Ferdi Sambo di muka persidangan mengaku pentingnya mengungkap motif dalam kasus penembakan Brigadir Yosua. Saksi ahli mengaku motif dipandang sebagai latar belakang tindakan pidana pembunuhan. Di hadapan persidangan, saksi ahli menjelaskan kondisi pelaku dalam melakukan tindak kejahatan dapat dilihat dari relativitas waktu. Saksi menjelaskan pelaku kejahatan tak kunjung tenang meski berada dalam jangka waktu yang lama sebelum kehendaknya terlaksana. Penting, karena kalau kemudian keputusan pelaku untuk menghilangkan nyawa orang ini tidak dalam situasi tenang, maka dia bukan mod, dia adalah dosa. Nah, di sini kemudian kita bisa diskusi bahwa ketika misalnya pelaku memutuskan sesuatu memutuskan kehendak dalam situasi tenang, maka kita perlu membuktikan, paling tidak mengungkap apa yang melatar belakangi pelaku ketika dia memutuskan itu. Disinilah pentingnya motif untuk diungkap di persidangan dalam perkara pembunuhan berencana. Kenapa? Karena orang itu punya akal. Yang ketika dimutuskan pasti ada motivasinya. Saya ketika kesini saya punya motivasi apa? Memberikan keterangan ahli. Hanya orang-orang yang tidak punya berakal, yang dia melakukan pembunuhan itu tanpa motivasi apa? Orang gila misalnya. Maka meskipun misalnya kalau kita baca 340 tidak ada motif itu, tapi kalau kita membaca literatur, ketika memutuskan kehendak dalam situasi tenang, itu pasti ada motif yang menyebabkan pelaku mengapa melakukan perbuatan itu. Selain itu, saksi ahli juga mengaku meskipun pelaku menjelaskan motif tertentu dan tetap dalam kondisi tenang pasca terjadi tindak pelanggaran pidana, saksi menggolongkannya tindakan kejahatan tersebut masuk dalam kategori pembunuhan berencana. Namun jika terdakwa melakukan kejahatan dalam kondisi tidak tenang, maka tindak kejahatan tersebut tidak masuk dalam pembunuhan berencana. Sidang akan kembali digelar Selasa pekan depan dengan menghadirkan saksi ahli lainnya. Dari Jakarta, tim liputan iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui situasi jalannya sidang lanjutan perintangan penyidikan pembunuhan Brigadir Yosua, sudah bergabung bersama kami rekan Yola Dwiyanti langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Selamat siang rekan Yola, apa saja agenda sidang lanjutan siang hari ini dan siapa saja yang sudah hadir atau memberikan kesaksian di sana? Ya, selamat siang Pram, Syafa dan juga pemirsa. Memang baru saja selesai dilakukan persidangan untuk terdakwa dari Irfan Widianto dengan agenda mendengarkan dari saksi mahkota yakni Cuk Putranto dan juga Baikuni Wibowo di ruang sidang 3 Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Tadi kiranya sidang dimulai pada pukul 10 pagi waktu Indonesia bagian Barat, yang mana pada kesaksiannya Cuk Putranto ini mengatakan di muka persidangan tadi bahwa pada tanggal 9 Juli 2022 dirinya bertemu dengan Irfan Widianto, yang mana pada saat itu Irfan Widianto ini diperintahkan oleh Agus Nurpatria untuk mengamankan DVR CCTV yang berada di pos komplek Polri Duren 3 Jakarta Selatan. Dan pada saat bertemu dengan Irfan Widianto, memang Cuk Putranto ini menyampaikan kepada Irfan bahwa nantinya DVR CCTV tersebut agar diserahkan kepada dirinya. Hal tersebut dilakukan oleh Cuk Putranto atas inisiatif dirinya sendiri. Dan tadi juga majelis hakim sempat menekankan kepada saksi Cuk Putranto untuk mengatakan ataupun
ataupun untuk berkata yang sebenarnya bahwa majelis hakim ini meyakini ada perintah dari atasan Cuk Putranto untuk mengamankan DVR CCTV tersebut. Namun pada kesaksiannya Cuk Putranto ini mengatakan bahwa pengamanan dari DVR CCTV tersebut ini merupakan inisiatif dari dirinya sendiri. Dan pada tanggal 10 Juli 2022 Cuk Putranto juga menyerahkan isi dari DVR CCTV tersebut kepada tim penyelidik Polres Metro Jakarta Selatan, lagi-lagi ini atas inisiatif dirinya sendiri. Dan pada tanggal 11 Juli tadi Cuk Putranto ini mengatakan bahwa dirinya diperintahkan oleh Ferdy Sambo untuk mengambil kembali DVR CCTV yang sudah dirinya serahkan ke Polres Jakarta Selatan. Dan juga tadi Cuk Putranto ini menyampaikan di muka persidangan bahwa pada tanggal 12 Juli 2022 dirinya memerintahkan Baikuni Wibowo untuk datang ke TKP dan juga meminta Baikuni Wibowo ini untuk mengkopi dan juga melihat isi dari DVR CCTV tersebut. Ketika itu memang Baikuni Wibowo bersama dengan Cuk Putranto dan juga Arif Rahman ini menonton dan juga menyaksikan apa isi dari DVR CCTV tersebut di laptop milik Baikuni. Sementara itu Pram dan juga Syafa. Ya, terima kasih Yola Duyanti langsung dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan selamat bertugas kembali. Kemudian Yosua mengancam yang mulia. Dia kemudian melakukan perkosaan terhadap istri saya. Saya tahu kapan kamu bohong, kapan enggak. Cerita kamu nggak masuk di akal sih. Kalian karena buta dan tertuli, makanya saudara tidak mendengar dan tidak melihat. Indonesia siap melawan Kamboja di laga perdana Piala AFF 2022. Aisyah segera kembali dengan informasi selengkapnya pemirsa. Tetaplah bersama kami.